Anda kembali di Apa Kabar Indonesia Malam, pemirsa. Saya akan langsung ke Bang Hensat. Bang Hensat, kalau kita bicara dampaknya nih Bang, ini akan seperti apa? Kalau dulu di 100 hari pertama atau di 3 bulan pertama, ini kan dianggap terlalu cepat untuk kemudian mengukur kinerja dari pemerintah dari Prabowo Subianto dan juga menteri-menterinya begitu. Sekarang sudah memasuki hampir 7 bulan Bang. Dampaknya akan seperti apa? Apakah kepercayaan publik ini akan menguat atau justru melemah? Gini, kalau reshuffle itu kan biasanya ada 3 poin ya yang jadi alasan. Setelah 1 poin aja itu terpenuhi, biasanya presiden ganti tuh. Jadi yang pertama kan subjektif like and dislike. Ya. Tiba-tiba presiden jadi nggak suka sama nih orang nih, ngeselin gitu, diganti dia. Terus kemudian yang kedua adalah subjektif politis. Ini akan dilihat ini orang kalau saya ganti secara politis mengganggu saya atau tidak, kekuatan politik saya berkurang atau tidak. Makanya biasanya waspada orang-orang yang tidak ada backingan partai politiknya, gitu kan. Oke. Makanya beberapa menteri langsung masuk partai itu kan, langsung minta dijaketin tuh, ada 3 atau 4 menteri tuh. Kemudian yang ketiga ini yang ditunggu oleh masyarakat sebetulnya, objektif dari sisi kinerja, gitu. Ini dia oke atau tidak. Nah kalau objektif dari sisi kinerja, seharusnya presiden melakukan ini dari 3 sumber. Yang pertama adalah sumber dari dirinya sendiri yang melakukan evaluasi. Kemudian yang kedua dari lingkarannya yang memang memberikan evaluasi. Yang ketiga adalah masyarakat yang memberikan evaluasi kepada menteri-menteri ini. Case judi online misalnya, kan itu nggak bisa ditutup-tutupi itu. Jadi itu pasti gaduh di masyarakat. Nah kalau tadi pertanyaan Tiara nanti akhirnya bagaimana, responnya bagaimana. Pasti kalau ada pergantian yang ada di masyarakat pertama itu adalah harapan dulu. Harapannya naik tuh biasanya, oh ini bagus nih presiden mendengarkan kita. Maka ada harapan nih bakal bisa lebih baik dari sebelumnya. Nah tapi kan masyarakat melihat lagi tuh perjalanan kementerian atau menteri-menteri ini pasca di reshuffle gitu ya. Sama lagi-lagi yang paling mudah nih contohnya sepak bola lah. Sekarang itu ada 5 kali kesempatan ganti pemain kan. Ya ini 2 diganti, terus kan dilihat lagi nih, penonton nonton juga, pelatih juga nonton juga, nih gimana sih kok nggak jalan juga, kenapa mesti Nunes sih yang masuk gitu ya kalau Liverpool tuh kan. Nah itu bisa diganti juga nanti yang baru masuk bisa diganti atau pemain lain diganti juga mungkin karena kelelahan dan lain-lain. Jadi ya memang kalau kemudian ditanya impactnya gimana di masyarakat pasti ada harapan baru, itu ada kegembiraan atau keriangan baru dan mendukung keputusan Pak Prabowo nih. Tapi tentu tidak terlepas dari penilaian publik begitu ya? Iya tentang kemudian apakah menteri yang diharapkan Pak Prabowo atau diharapkan masyarakat itu diganti atau tidak oleh Pak Prabowo, itu nanti dulu gitu. Biasanya kalau menteri ini nggak diganti dulu, masyarakat tetap oh mungkin next reshuffle kali digantinya gitu. Tapi yang terjadi pertama adalah harapan baru dan ada populisme yang didapat oleh Presiden Prabowo karena dianggap mendengarkan rakyat dan menyenangkan hati rakyat gitu kira-kira. Oke baik, saya ke Bang Hendarsam. Bang Hendarsam, kalau Anda melihat memang nampaknya Pak Prabowo beberapa waktu yang lalu ini memuji kinerja dari para menteri ya, tapi sebenarnya evaluasi apa saja dan di sektor apa saja yang sudah diberikan oleh Pak Prabowo ini? Ya tentunya kan pasti beliau yang tahu ya, karena situasi di internal itu jadi tidak semua hal yang informasi yang didapatkan oleh publik itu mungkin beresonansi dengan yang ada di istana, kinerjanya gitu loh. Bisa saja ya kan menteri yang media darling ya kan, tapi kinerjanya tidak. Bisa juga sebaliknya ya kan gitu juga. Jadi hal tersebut memang pasti akan ada penilaian evaluasi secara internal kepada beliau. Tapi saya ingin menyoroti satu hal ya kan, karena saya rasa ya kan, saya ini dulu nih pendapat pribadi saya, disclaimer ya, bahwa yang harus dilakukan dalam sebuah reshuffle itu sebenarnya tidak perlu lama-lama. Karena kalau kita melihat dari saya ya, pelaku pribadi yang sudah lama ikut Pak Prabowo, tahu cara kerja beliau, ya harusnya ya kan reshuffle itu tidak dilakukan secara lama-lama karena itu akan takes time. Ya, ada orang yang bisa dibina, ada yang tidak bisa dibina, kan gitu kan. Ada yang orang bisa mengikuti ritme dan tidak bisa mengikuti ritme. Jadi jangan sampai kita buang-buang waktu, ya kan, untuk sesuatu hal yang tidak bisa di-upgrade lagi. Tidak Artinya bisa mengikuti irama memungkinkan ya beliau. Bang Hendarsam ya, reshuffle ini akan dilakukan dalam waktu dekat atau paling tidak di tahun ini begitu?
Ya memungkinkan saja kalau saya mau agak sedikit maju, tapi ini kan bukan official ya, tidak official. Tapi dari pendapat saya pribadi itu sangat memungkinkan, karena tentunya juga kayak seperti kemarin dari teman-teman aktivis 98 pada saat apa namanya itu membuat sarasehan acara apa nama itu aktivis lintas generasi itu kan saya ikut hadir dan saya salah satu inisiator dan penyelenggaranya juga. Kita menghadirkan juga dari kawan-kawan yang kritis, jadi bukan hanya pendukung saja, tapi yang kritis, yang beroposisi dengan pemerintah. Ya, kemudian ada suara-suara seperti itu. Tapi itu kita hormati dan tentu kita tampung. Itu merupakan dinamika yang biasa terjadi dalam iklim demokrasi kita. Bahwa kembali lagi bahwa ya saya pribadi melihatnya bahwa tidak butuh. Kalau sampai mama gini ya, kalau sampai kita ibaratkan 2 tahun harus reshuffle. Nah, yang baru ya kan penggantinya kan hanya butuh waktu 3 tahun untuk merestructure ini kembali, untuk membuat mapping ini kembali, untuk kerja dari nol kembali. Nah, itu tentunya memakan waktu kan gitu kan. Jadi beliau tentunya sebagai orang yang sudah sangat berpengalaman, kemungkinan juga akan melihat ini, jangan sampai membuang-buang waktu. Ya kalau masih bisa diperbaiki kinerjanya pasti akan diperbaiki, ya kan, dan akan diberikan kesempatan. Apabila tidak, ya mungkin akan ada reshuffle dalam jangka waktu yang tidak terlalu lama kan, seperti itu. Oke, baik. Bang Ansy, respon Anda seperti apa? Berkaitan juga dengan ini ya, salah satunya nanti juga bisa dikomentari sektor-sektor apa yang setidaknya ini masuk sorotan dari PDI Perjuangan selaku partai yang kemudian ini berada di luar pemerintahan dan juga perlu evaluasi tentunya. Jadi masukan untuk Presiden juga nantinya perbaikan-perbaikan apa yang bisa dilakukan begitu. Ya, kalau reshuffle ini dilakukan, tentu menurut saya harus menjawab 3 tas ya. Yang pertama itu adalah soal loyalitas kepada Presiden Prabowo Subianto. Kita tahu beberapa waktu belakangan ini kan terjadi polemik ataupun juga dinamika diskursus publik yang seolah-olah mempertanyakan loyalitas dari para menteri ataupun pembantu presiden ini terhadap Presiden Prabowo Subianto. Karena itu dalam reshuffle ini harus bisa menjawab aspek yang pertama, itu adalah aspek loyalitas. Kalau loyalitas ini betul-betul firm, tegak lurus kepada Presiden Prabowo, ini juga syarat yang kedua harus bisa dijawab, itu adalah soliditas. Pak Prabowo pernah memberikan pesan kepada para pembantunya, para menteri, mengatakan ayo rapatkan barisan, kita bangun kekompakan dan soliditas. Kalau dibaca secara terbalik, publik kemudian bisa saja menginterpretasikan seolah-olah dalam aspek yang kedua ini, soliditas ini juga belum sepenuhnya merupakan soliditas yang pejal. Karena itu loyalitas itu harus betul-betul firm, soliditas juga, dan aspek yang ketiga itu adalah kalau dua ini terpenuhi, akan ada efektivitas kerja pemerintahan. Dan publik ingin menantikan efektivitas kerja pemerintahan ini. Kenapa loyalitas itu perlu? Hari ini kita sudah ada dalam era baru. New era has already come. Dan presidennya Prabowo Subianto. Sekali lagi saya tegaskan, Presiden Republik Indonesia hari ini adalah Prabowo Subianto. Maka loyalitas para menteri itu harus tegak lurus, A ya A, bukan A aksen. Dan itu akan membentuk sebuah ya soliditas yang betul-betul kompak. Dan ujungnya adalah pada efektivitas kerja dari pemerintahan ini. Ya, kita tahu kalau bicara politik tentu ada aspek representasi dari partai politik yang ada kaitannya dengan konstituensi. Ya, jadi Presiden Prabowo ini menang karena didukung oleh konstituensi yang juga dikerjakan, diperjuangkan oleh partai-partai politik pendukung pada saat Pilpres itu. Saya ingin mengatakan representasi politik penting untuk menjaga keseimbangan politik, konstituensi penting. Tetapi tidak bisa dua hal ini ya melupakan aspek yang juga penting yang kita sebut dengan kompetensi. Karena itu ya ini adalah tantangan dari Presiden Prabowo Subianto bisa menjawab, mendamaikan dalam tanda petik dua hal ini. Di satu sisi menjaga dukungan politik harus kuat, tetapi juga harus bisa memastikan bahwa para menteri, para pembantu presiden ini betul-betul sosok yang memiliki kompetensi, ya, yang memiliki
ekspertis, ya, dan kabinet ini betul-betul evaluasinya harus atas dasar merit system atau meritokrasi begitu. Kalau itu semua dilakukan, tentu akan mudah untuk dipertanggungjawabkan. Kondisi ini juga menjadi salah satu pertimbangan PDI Perjuangan untuk kemudian, seperti yang kita bahas sebelumnya ya Bang ya, Iya. merapat ke pemerintahan atau seperti apa? Atau bahkan sudah ada komunikasi-komunikasi? Bagi PDI Perjuangan, sikap politik untuk berada di dalam pemerintahan atau di luar pemerintahan sepenuhnya merupakan hak prerogatif Ketua Umum PDI Perjuangan, Ibu Megawati Soekarno Putri, dan itu baru akan ditentukan dalam forum tertinggi di PDI Perjuangan, itu adalah Kongres. Sampai detik Jadi keputusannya ini, sikap politik PDI Perjuangan masih berada di luar kekuasaan. Oke. Tetapi bagi kami, berada di dalam pemerintahan maupun di luar kekuasaan, itu sama-sama mulianya. Dalam sistem presidensial Indonesia ini, ya, di luar pemerintahan itu tidak sama dengan sistem demokrasi ala Barat. Ya. Oposisi total, oposisi biner, tidak seperti itu. Ya, kami ketika berada di luar pemerintahan pun kami bisa memainkan fungsi sebagai mitra kritis. Mitra, tetapi tetap bisa menyampaikan Ya, kritisisme kami. Kritik-kritik konstruktif dan seterusnya. Dan itu sehat bagi pematangan kualitas demokrasi. Oke. Peran checks and balances pun bisa tetap kami lakukan. Jadi kami fine-fine saja memainkan peran sebagai mitra kritis. It's okay. Oke, baik. Ya, dan apalagi hari-hari ini kita masuk dalam era demokratisasi dan sebagian besar partai politik sudah berada dalam kekuasaan. Baik. Ya memang idealnya perlu juga ada kanal-kanal demokrasi di luar kekuasaan selain civil society Ya. atau masyarakat sipil tentunya. Oke. Dalam hal ini partai politik Baik. yang bisa mengartikulasikan kepentingan-kepentingan yang tidak berasal dari pemerintah. Baik, saya ke Bang Hensat. Bang Hensat, tadi ada statementnya Bang Ansyi yang menarik ya, bahwa pergantian dari kementerian, dari menteri-menteri ini harus berdasarkan meritokrasi begitu. Anda sendiri menilainya seperti apa? Ya, meritokrasi itu penting ya. Tapi terkadang memang kan seorang presiden memilih menterinya itu justru berdasarkan loyalitas atau kenyamanan terhadap dirinya. Karena dalam sistem birokrasinya dia memimpin dan jabatan politis, tapi banyak juga menteri-menteri, dirjen-dirjen atau direktur-direktur di bawahnya yang mengerti itu. Tapi kalau saya menilai Pak Prabowo sudah membuat banyak sekali menteri berada di jajaran meritokrasi yang dibilang oleh Bang Ansyi tadi. Misalnya Menteri PU ya, dia dari PU gitu ya. Kemudian Menteri Ekonomi ya datangnya dari emang orang-orang ekonomi. Ada beberapa memang yang terlihat tidak berada dalam bidangnya gitu, tapi kelihatannya Pak Prabowo masih memberikan kesempatan untuk dipersilahkan beradaptasi dengan bidangnya itu. Tapi kalau Pak Prabowo sendiri menilainya kan dia sangat objektif ya. Dia menilai pemerintahannya itu kan 6 tuh angkanya pada saat bertemu dengan Pemret ya. Jadi menurut saya itu sebuah angka yang sangat objektif dan bisa terjadi pergantian-pergantian dari angka itu, Tiara. Oke. Kalau mau naik ke 789 dengan mesin yang 6 ini kan mesti di-upgrade kan. Makanya menurut saya apa kata-kata Pak Prabowo tentang nilai dia 6 itu sebetulnya juga merupakan sinyal bahwa memang dia akan melakukan reshuffle kelak nantinya kapan gitu ya untuk mengupgrade kinerja pemerintahannya itu. Nah, itu kan yang sebetulnya kita tunggu. Nah, kalau kemudian tentang PDI dia di dalam atau di luar, kalau saya sih melihatnya sampai hari ini ya dia juga berada di dalam kekuasaan minimal ya. Memang tidak berada di jajaran menteri, tapi dia berada di posisi-posisi yang sudah ditempati oleh PDI Perjuangan sebelumnya. Dan itu tidak diganggu oleh Pak Prabowo kan. Misalnya Mbak Puan tetap jadi ketua DPR, ya oke ada undang-undang MD3-nya gitu. Tapi kan nggak susah buat Pak Prabowo dan Gerindra dengan 80% kekuatan di parlemen untuk mengubah itu. Terus kemudian BPK juga ada, Dubes juga ada. Jadi maksud saya, ya memang tidak terlihat masuk ke pemerintahan, tapi kenikmatannya tidak diambil gitu oleh Pak Prabowo. Nah itu mungkin
berkah persahabatan antara Prabowo dan Ibu Megawati ya. Menurut saya. Oke, baik Bang Hensat. Saya nanti ke Bang Hendarsam ya. Bang Hendarsam, ini kan tentu semua mengacu pada evaluasi. Seluruh pembicara tadi mengacu pada evaluasi presiden ini seperti apa. Dan yang paling penting seberapa mendengarkan sih Presiden Prabowo ini atas masukan-masukan ataupun juga protes dan juga kritikan dari rakyat. Mungkin bisa nanti dijawab Bang Hendarsam usai jeda berikut ini kami akan kembali untuk Anda.